katakan ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu.
ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah pujian ini sebagai kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Roh Kudus, kami undang Kau melawat setiap hati kami, jamah setiap hati kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak mampu Tuhan. Hanya Engkau yang memberi kekuatan bagi kami Tuhan. Biarlah Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkaulah Tuhan, ini pengakuan kami Tuhan. Engkaulah Raja. Mari Tuhan berdaulat atas hidup kami Tuhan. Berdaulat atas hidup. Berserah penuh. Katakan Engkaulah Tuhan. Bapak David pimpin di dalam doa pembukaan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas kami mengagungkan akan kebesaran-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan dan Raja di atas segala raja. Siapakah kami manusia ini Tuhan? Kami tidak ada artinya Tuhan. Tapi kami mau Tuhan rindu menjadi kerinduan kami. Untuk kami bisa hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Itu sebabnya sebentar Tuhan pakai hamba-Mu. Oh, yang song leader yang dipercayakan pada sore hari ini, urapi dengan kuat kuasa Roh-Mu Tuhan, supaya lewat puji-pujian kami boleh merasakan jamahan Tuhan. Lewat puji-pujian kami mengalami sukacita yang dari sorga. Dunia tidak bisa menolong kami. Dunia penuh dengan segala kejahatan. Dunia penuh dengan segala kepalsuan. Dunia penuh dengan segala kesusahan. Tapi kami mau Tuhan, oh pada sore hari ini kami beribadah. Kami ingin mendengarkan Tuhan sebagian firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih bagi yang sedang jemaat dalam perjalanan menuju tempat ini. Engkau beserta, Engkau lindungi, jaga dengan perlindungan Tuhan sehingga sampai di tempat ini dengan pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemain musik semuanya, oh singer, song leader, kami Engkau urapi semuanya dengan kuasa Allah. Terima kasih Bapa dalam surga. Segala puji, hormat, syukur, keagungan, kebesaran hanya kami kemuliaan hanya bagi Tuhan yang menjadi Allah sesembahan sekalian. Terima kasih dalam nama Yesus.
Kristus. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Shalom. Bagaimanapun keadaan kita, hanya Tuhan yang tahu apa yang menjadi beban kita. Kita mau serahkan kepada Tuhan. Amin. Kita nyanyikan lagu Tuhan Tahu. Tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja, apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar saat percaya,
Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, silakan. Sambil menunggu, kita nyanyikan lagu Hatiku Senang, Hatiku Girang. Sembah Tuhan, bebaskan roh untuk penyembahnya. Mukjizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Hatiku senang, hatiku senang, hatiku girang karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau akan terlepas dalam hadiratnya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk penyembahnya. Mukjizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk penyembahnya. Mukjizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Amin, puji Tuhan. Mari saudara, mungkin yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, kalau tidak ada, saya jemput. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Dia mengecewakan.
Saudari Arin membawa kita dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang Kau limpahkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama Engkau. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Oh, biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan bagi jemaat, menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, menjadi berkat dan bertumbuh dalam setiap kehidupan kami. Kami siap Tuhan terima firman-Mu dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Allah yang sangat baik selalu menyatakan kemuliaannya bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Bukti nyata kebaikannya kepada setiap manusia, dia rela menebus dosa kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib ya, untuk menebus dosa-dosa kita. Saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yuk kita mau buka sama-sama di dalam Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Judul firman Tuhan pada sore hari ini adalah persembahkan korban syukur kepada Tuhan. Oke, Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Sudah dapat semua? Yuk kita baca sama-sama Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. 1, 2, 3. Bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Kita patut untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ya akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Nah, kita tentunya sering untuk memflashback ke belakang ya, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana banyaknya pertolongan Tuhan atas hidup kita. Banyaknya kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita ini. Nah, kalau kita pikirkan, sudahkah kita ini membalas kebaikannya? Dengan apa kita membalas kebaikannya Tuhan? Kita senantiasa memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ya. Dosa kita ini sudah diampuni, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua, sekalipun pencobaan, ya, masalah yang kita alami, kita perlu ingat selalu, oh ya kebaikan Tuhan atas hidupku itu yang lalu-lalu, aku sudah mengalami loh. Nah, ketika kita diingatkan yang jelek-jeleknya, kita perlu bilang sama diri sendiri, aku loh sudah dimerdekakan sama Tuhan. Nah, jika kita dekat, Bapak Ibu Saudara, jika kita dekat sama Tuhan, selalu dekat kepada Allah, seberapapun ya pantangan hidup kita itu tidak membuat kita putus asa. Sebab di dalam Tuhan ada harapan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mazmur 62 ayat 2 dan 6. Mazmur 62 ayat 2 dan 6 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Beginilah firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ya. Ada kalanya kita, Bapak, Ibu, Saudara semua, dalam kesesakan yang menghimpit,
Nah, sehingga kita itu nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi dalam ayat ini Tuhan itu memberikan kelegaan buat kita. Bahkan Dia mengulurkan tangannya ketika kita jatuh, kita dalam masalah. Asal apa? Kita ini mau berbalik sama Dia. Kita perlu mengadakan persekutuan secara sengaja. Seperti firman yang lalu-lalu. Oh iya, aku salah Tuhan. Oh iya, kelemahanku ada di sini. Kita perlu ngomong secara pribadi sama Tuhan. Ketika kita lemah, oh Tuhan tahu kelemahan kita. Asal kita ngaku ya, asal kita bilang, Tuhan kelemahanku di sini, di area ini. Nah, kita selama kita mendekat sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita ini tidak perlu pengakuan manusia. Nah, ketika seseorang itu rendah hati ya, nah ada kan, ketika seseorang rendah hati, ia akan ditinggikan. Ketika seseorang tinggi hati, dia akan direndahkan. Nah, dalam sini artinya apa? Rendah hati itu tidak memandang rendah orang lain ya. Artinya tidak angkuh, tidak sombong. Nah, orang yang rendah hati selalu bersifat tenang. Aku tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong itu. Nah, kalau orang rendah hati biasanya menjadi individu yang pasti menyenangkan secara sosial, ya kan? Nah, ada lagi rendah diri. Nah, rendah diri sama rendah hati beda. Kalau rendah diri itu lebih tertutup, ya toh, memiliki kecenderungan yang antisosial, nggak suka bergaul sama orang, merasa orang lain memandang oh rendah gitu. Nah seperti itu loh, yang bukan kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah sama, yang direndahkan sama yang merendahkan sama. Nah, akhirnya apa? Akhirnya bisa menimbulkan kesombongan rohani. Orang yang sombong itu nggak perlu ditanggapi ya. Di dalam firman Tuhan juga mengatakan kesombongan rohani sudah ada sejak Kain dan Habel. Ketika Kain membunuh adiknya, Kain itu merasa persembahannya ini loh lebih pantas untuk Tuhan. Padahal Tuhan sudah memperingatkannya. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika kamu berbuat baik? Nah, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, ya dosa itu sudah mengintip kita di sebelah pintu, di depan pintu, siap memangsa dan menerkam, gitu, Bapak Ibu. Kita perlu sadar, Bapak Ibu Saudara. Nah, kadang-kadang juga iblis itu bisa menggunakan siasat ini untuk menjauhkan umatnya dari Allah ya. Gitu. Kita tidak bicara soal diri kita sendiri juga. Ya siapapun kita, termasuk mungkin pembimbing rohani, pembina rohani, ada perkataan salah ya toh. Wih serangan naik pemimpinmu itu. Aku kan juga pernah nyerang DE kayak gitu. Nah, itu salah Bapak Ibu Saudara. Kita perlu sadar ya. Kita tidak pada porsinya. Orang mau ibadah itu berbakti benar-benar. Tapi orang lain mendengar suara iblis. Wes ojo ambek DE, wes jangan sama dia gitu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Dosa itu sudah mengintip di depan pintu dan siap memangsa kita. Nah, makanya kita perlu sadar ya. Oke. Kita mau buka lagi di Amsal 6 ayat 17 sampai 19. Amsal 6 ayat 17 sampai 19. Amsal 6 ayat 17 sampai 19. Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah,
hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nah, ini salah satu contoh siasat iblis juga. Kita perlu hati-hati ya, Bapak Ibu Saudara. Amsal 6 ayat 17. Contoh apa? Kita misalkan, kita merasa enggak salah ya kan. Tapi orang lain mungkin cari gara-gara sama kita. Itu juga termasuk dalam respon hati kita gimana. Nah, terus Amsal 6 ayat 19 ini contohnya adalah gossipers. Apa itu gossipers? Tukang gosip ya. Gosip adalah apa? Bukan digosok makin sip ya. Gosip itu percakapan evaluatif mengenai sesuatu yang negatif mungkin, yang bersifat informal tentang permasalahan atau sesuatu. Kalau saya pribadi dalam mendengarkan gosip-gosip gitu ya Bapak Ibu Saudara, saya tidak terlalu menanggapi gossipers juga, karena apa? Belum tentu benar ya toh. Cerita orang A cerita ini. Oke lah, tapi kita perlu menimbang, ini benar nggak ya? Ini salah nggak ya? Nah, kita bisa menghargai orang lain dengan berbagai cara, ya. Salah satunya mungkin bersikap sopan sama orang lain, selalu menebarkan kebaikan buat orang lain. Nah, itu semua adalah seni untuk menghargai orang lain juga. Bukan kayak misal, ya toh. Kayak, kamu itu harus kayak aku. Kamu itu harus kayak pemimpin A, B, C, D, E. Ternyata apa? Diri sendiri belum tentu juga sempurna juga. Yang kita lihat bukan manusianya Bapak Ibu. Yang kita lihat Tuhan. Yang kita lihat Allah Bapa di surga. Ya. Yakobus 4 ayat 10. Yakobus 4 ayat 10. Yakobus 4 ayat 10 mengatakan apa? Sebentar. Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Nah, jadi yang meninggikan kita itu bukan manusia, Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan, ya. Gitu. Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23 berbunyi, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sebab upah dosa itu ialah maut. Gitu. Maut itu kebinasaan. Ketika Tuhan Yesus itu menghajar kita, Tuhan Yesus itu tidak membawa kita ke dalam maut, Bapak Ibu Saudara. Melainkan apa? Tuhan mengajarkan kepada kita sebagai bukti kasihnya kepada kita. Kalau saya pernah ya di dunia kerja dalam satu kantor gitu ya. Kalau orang dunia enggak suka sama kita ya, dengan hasil kerja keras kita mungkin, apa yang mereka lakukan? Iri ya, ada rasa iri, ada rasa dengki, mungkin merasa paling benar sendiri atau bosi. Nah, bosi itu kayak ngatur gitu ya, kayak terlalu ngatur gini. Nah, mungkin teman kita juga, aku ini loh wes S3. Apa S3? SD, SMP, SMA misalkan. Nah, tapi kalau Tuhan berbicara kepada kita ya, setiap dari kita sebaiknya kita ini mengucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sudah diingatkan ya. Mazmur 118 ayat 21 berbunyi seperti ini.
Mazmur 118 ayat 21. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Tuhan, engkau mengingatkan aku sebab Tuhan itu baik dan selalu melakukan kebaikan buat kita. Dialah yang menjamin keselamatan kita. Nah, intinya Bapak Ibu Saudara, intinya dari judul tadi, padahal yang Tuhan mau dari persembahan korban syukur itu apa kira-kira? Yang Tuhan mau dari persembahan korban syukur itu melalui ibadah ya Bapak Ibu Saudara, melalui ibadah dan pelayanan kita ini loh. Nah, 1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan seperti ini. Latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji yang baik buat hidup ini maupun hidup yang akan datang. Seperti itu. Latihan badani itu kayak apa contohnya? Fitness ya, contohnya saya pernah fitness. Fitness, oke lah, angkat barbel mungkin yang muda-muda ya, angkat barbel. Lama-lama tangannya kan mentol-mentol sininya, gede. Nah, tapi ketika kita nggak fitness lagi, kisut ya Bapak Ibu Saudara, langsung jadi biasa lagi, mentolnya pindah ke perut mungkin. Nah, intermezzo ya Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kita ibadah ini otomatis kita semakin dekat sama Tuhan, ya, sehingga kebaikannya Tuhan, kesetiaannya Tuhan selalu ada pada kita. Ada 3 kebaikan Tuhan yang terdapat dalam Mazmur. Yang pertama, meluputkan dari maut, ya, meluputkan dari maut. Kalau mau dicatat boleh dalam Lukas 23 ayat 44 sampai 46. Meluputkan dari maut. Lukas 23 ayat 44 sampai 46. Nah, puncak kebaikannya itu Tuhan sebagai gembala yang baik rela menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Kalau kita mikir loh Bapak Ibu Saudara, Tuhan ketika di kayu salib atau Tuhan tidak mau di kayu salib, tidak mau mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya, apa yang terjadi kira-kira? Nah, Tuhan mati di kayu salib untuk menanggung siksaan yang berat itu. Namun ia tidak mati sebelum menyerahkan nyawanya. Kalau Tuhan tidak menyerahkan nyawanya di kayu salib, dia gagal untuk meloloskan kita itu dari maut, Bapak Saudara. Tapi karena Tuhan mau mati di kayu salib, dia mau meloloskan kita dari maut. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada 3 kebaikan Tuhan dalam Mazmur 116 ayat 8. Yang kedua adalah menghapus air mata duka cita, ya. Menghapus air mata duka cita dalam Yohanes 16 ayat 20 berbunyi seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Amin Bapak Ibu. Nah, dunia itu lembah air mata, ya. Duka cita. Saya sama tante juga pernah mengalami duka cita, air mata, ada ratap tangis. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, percayalah kepada Tuhan. Tuhan itu sanggup mengubah air mata duka cita menjadi sukacita, ya. Baik masalah rumah tangga mungkin, pekerjaan, masalah-masalah lain yang membuat air mata duka cita kita, Bapak Ibu Saudara. Ada juga tangis dari pengakuan manusia itu sendiri. Ya, salah satunya adalah pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Bergumul tentang suatu masalah, tapi kita, oh Tuhan, kelemahanku di sini, kelemahanku di situ. Sambil menyembah Tuhan, sambil nangis, minta Tuhan memberikan hikmat buat kita untuk menghadapi masalah yang kita alami mungkin. Nah, yang nomor 3 adalah kebaikan Tuhan buat setiap hidup kita adalah membuat kaki kita ini tidak akan tersandung. Kebaikan Tuhan itu tidak membuat kaki kita tersandung, ya.
dalam 1 Petrus 2 ayat 6 sampai 8 itu mengatakan apa? Orang yang mudah tersandung adalah orang yang tidak taat kepada firman Tuhan. Tersandung itu menyangkut kaki, ya. Ketika kita perhatikan ketika Tuhan Yesus di kayu salib, kakinya itu tidak dipatahkan, Bapak Ibu Saudara. Tapi 2 orang sebelahnya Tuhan Yesus itu kakinya dipatahkan. Kita bisa bayangkan ketika dia di kayu salib, tumpuannya ketika Tuhan Yesus di kayu salib, ketika orang di kayu salib, tumpuannya ya kaki. Kalau tidak ada kaki, berarti kan tangan yang dipaku, ya benar ya, tangan yang dipaku. Sudah tangannya dipaku, gantung lagi, kakinya dipatahkan, gimana rasanya? Nah, ketika satu penjahat mengolok-ngolok Tuhan Yesus, satu penjahatnya lagi baik sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngomong apa sama dia? Engkau dan aku hari ini bersama-sama di Firdaus. Nah, kita bisa merenungkan Bapak, Ibu, Saudara. Kebaikan Tuhan Yesus itu sebegitu besar, ya. Sebegitu besar buat setiap hidup kita. Bagaimana ya kita membalas semuanya ini? Tuhan mau kita bernasar, ya. Bernasar itu suatu janji kepada Tuhan. Melalui korban syukur, lalu menyuruhkan nama Tuhan Yesus. Nah, Tuhan mau kita bukan melakukan aja, kita bukan menyerukan aja, tapi apa? Tapi juga memberi teladan dalam setiap lingkungan kehidupan kita, antar teman, antar saudara, di keluarga, di rumah, antar keluarga. Nah, Tuhan mengajari kita menyerukan nama Tuhan. Ada 3. Ini yang paling terakhir sekali Bapak Ibu Saudara. Nah, tadi ada mengangkat piala keselamatan, ya. Mengangkat piala keselamatan itu apa? Ya mengagungkan keselamatan dari Tuhan. Tuhan mengajari kita menyerukan nama Tuhan. Yang pertama, ya, perjalanan orang yang lemah dan lesu jiwanya, tapi mereka berseru-seru, Tuhan, Tuhan, maka mereka akan dilepaskan dari segala kecemasan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Orang yang terkurung, yang nomor 2, orang yang terkurung tak berdaya karena bersalah di hadapan Tuhan. Namun mereka berseru lagi, Tuhan, Tuhan, tolong aku. Tuhan akan memutus semua belenggu yang mengikat. Yang ketiga, ya, terkadang Tuhan itu juga mengizinkan loh Bapak Ibu. Kita itu sedang di badai dan gelombang hidup. Tapi Tuhan yang bisa menenangkan semua badai itu. Karena kita itu berseru nama Tuhan. Haleluya. Oke, kita tidak panjang-panjang, silakan menutup Alkitab Bapak Ibu. Dan saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Semua Karena Anugerah-Mu. Bapak Ibu Saudara. Bawa hati
penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, ring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, ku bawa hatiku menyembah-Mu. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku haleluya. Hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari Bapak Ibu Saudara kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Puji Dia.
saya undang Bapak Stefanus. Kita sembah Dia. Haleluya. Mengikutmu Yesus. Oh, Kau Allah yang baik. Kau Allah yang baik. Ku mau mengikutmu Yesus. Ku mau mengiringmu Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kita harus merasakan sukacita yang penuh. Kita bisa mengikuti, mengiring kepada Yesus. Itu satu kemurahan yang Tuhan berikan begitu luar biasa, saudara. Kita bisa beribadah di tempat ini sore hari ini. Itu satu kemurahan yang Tuhan berikan begitu luar biasa. Kalau kita boleh berpikir tentang kepribadian kita masing-masing. Sudahkah kita mengiring Yesus dengan sungguh-sungguh? Sudahkah kita mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh? Hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Tetapi melalui firman-Nya sore hari ini, kita diingatkan untuk kita lebih bersungguh-sungguh kepadanya. Untuk kita lebih bersungguh-sungguh mengiring kepada Yesus. Oh, haleluya Yesus. Mari Tuhan, kiranya Engkau sadarkan iman percaya kami. Semakin hari, semakin indah di hadapan Engkau. Semakin hari kami mau mendekat erat bersekutu dengan Engkau Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah menyediakan waktu yang begitu luar biasa kepada kami. Tetapi kami mohon ampun kepada Engkau. Seringkali kami yang tidak sadar, waktu yang sudah Engkau berikan begitu banyak, kadang kami sia-siakan. Tetapi melalui pujian tadi, firman tadi, mengingatkan untuk kami selalu mengiring dan mengikut-Mu Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seberapa banyak firman yang kami bisa tangkap, kami bisa mengerti. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang mencukupi semuanya itu, yang melengkapi semuanya itu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, ajarkan kepada kami untuk kami lebih bertanggung jawab dan lebih bersungguh-sungguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau pakai hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Biarlah firman yang akan ditaburkan di kemudian hari boleh bertambah dan boleh mengingatkan kepada kami untuk kami lebih bersungguh-sungguh di dalam Engkau.
Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Sambil korban persembahan dijalankan, kita nyanyikan lagu Allah Kita Heran dan Besar. Sabtu, Komsel Remaja jam 5 sore. Minggu ada sekolah minggu jam 9 pagi. Minggu sore tanggal 8 kita ada ibadah raya jam 4 sore. Adapun yang bertugas sebagai berikut, sebagai WL Ibu Yulia Fangfang, Singer Ibu Vina dan Saudari Arin, Asyar Ibu Meling dan Ibu Heni, Kolektan Bapak Teguh, LCD Saudara Leonel, musik Saudara Theo, Bapak Stefanus dan Saudara Juan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Petrus Damasena. Minggu depan ada perjamuan suci. Adapun yang bertugas sebagai pelayan perjamuan suci, Bapak Frendi dan Bapak Adi. Kita berdoa buat yang saudara-saudara kita yang berulang tahun, yaitu Ibu Sinwa dan Ibu Ruth. Kita berdoa juga buat saudara-saudara kita yang bepergian semasa liburan lebaran ini, biar pergi dan pulang dengan selamat, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kita berdoa juga buat saudara-saudara kita yang sakit, Bapak Punjul yang habis jatuh, cedera tangannya, biar Tuhan yang memulihkan. Sebentar kita pulang akan menerima sedikit berkat dari Ibu Fangfang. Puji Tuhan. Pengumuman lain tidak ada. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Segala Perkara Dapat Kutanggung di Dalam Dia.
Selamat datang Ibu Ertin. Tuhan berkati. Saya juga mengucap syukur kepada Tuhan buat saudara-saudara semuanya. Seperti firman Tuhan hari ini mengatakan, dengan apa akan kita balaskan segala kebajikan yang Tuhan berikan kepada kita? Dengan mengangkat piala keselamatan itu dan membayar natsar di depan umat. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan, kita hargai, kita akan lakukan dengan setia di depan umat bersama-sama untuk kita memuliakan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Selamat berbakti bersama-sama bagi saudara-saudara yang lama tidak beribadah, yang lama mungkin dengan kesibukan, dengan segala macam, sehingga tidak bisa berkumpul bersama-sama melalui firman Tuhan hari ini. Tuhan mau supaya kita semuanya dipersatukan. Semua kita kembali kepada Tuhan karena kita menikmati kebaikan Tuhan. Amin, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Engkau baik buat kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Oh, Engkau sudah membebaskan kami dari hukuman dosa. Engkau bebaskan kami. Engkau sudah menghapus air mata kami. Maka dari itu kami tidak akan pernah tersandung. Kami akan terus menghadap kepadamu, memandang kepadamu, untuk mengangkat piala keselamatan ini Tuhan. Dan membayar natsar di depan umat. Yaitu kami mau bersekutu bersama-sama antara umat Tuhan. Selagi kami ada, inilah yang Tuhan mau. Dengan apa lagi yang bisa kami balaskan segala kebaikan Tuhan. Tuhan mau supaya kami benar-benar menghargai piala keselamatan yang diberikan. Kami tidak sia-siakan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami saat ini berdoa bersama untuk Ibu Sinwa, untuk Ibu Ruth yang berulang tahun. Biarlah dengan perpanjangan umur ini Tuhan pakai. Tuhan juga akan berkati keluarganya. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam perjalanan bepergian karena masa liburan ini. Tuhan hentar, baik tiba di tempat dan kembali ke Situbondo dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Bagi para lansia Tuhan, Engkau melihat keadaan mereka yang ada di rumah, yang mungkin sudah lemah dan tidak memungkinkan untuk bersekutu, tetapi berikanlah kepada kami juga Tuhan, anak-anak-Mu bisa melayani mereka, yang muda melayani, yang kuat melayani yang lemah. Biarlah Tuhan Engkau tolong kami. Terima kasih, kami berdoa untuk Bapak Punjul, Engkau pulihkan tangannya yang cedera. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa saat ini, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kami, sampai kami boleh suatu hari jumpa dengan Engkau muka dengan muka. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya. Kita yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati.